Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Kamal dengan NPM 2421020030 dari Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Jadi, di video ini saya akan membahas tentang puasa dan takwa. Puasa dan takwa memiliki hubungan yang sangat erat dalam Islam. Puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini saya akan menampilkan sedikit cuplikan video tentang puasa dan takwa yang saya ambil dari YouTube Bapak Dosen Muhammad Irfan. Selamat menyaksikan. Tingkat yang pertama menahan tidak makan, tidak minum, serta hal-hal yang dapat membatalkan ibadah puasa lahiriah. Tingkat kedua menahan seluruh anggota badan zahir dan batin untuk tidak maksiat kepada Allah. Tingkat yang ketiga menahan hati untuk tidak terpaut kepada apa dan siapa kecuali hanya kepada Allah saja. Mana contoh sederhana tidak terpaut kepada apa dan siapa? Kalau hatinya hanya terpaut kepada Allah, contoh sederhananya, itu sudah nggak ada lagi istilah kata-kata nggak enak, apa kata orang nanti, nggak enak sama pengurus, nggak enak sama masyarakat, nggak enak sama tetangga. Itu nggak ada lagi istilah-istilah itu. Yang namanya ibadah, ya mesti hanya tertuju kepada Allah. Enggak ke kanan, enggak ke kiri. Sampai-sampai urusan masalah thawab pun, sampai-sampai urusan masalah surga, pahala, dia tidak tersangkut lagi dengan hal itu. Lebih jelasnya lagi, mau dimasukkan Allah ke surga apa enggak, terserah Allah. Mau dikasih pahala apa enggak, terserah Allah. Ketika bicara ibadah sudah terserah kepada Allah, tidak lagi kepada kanan, enggak lagi ke kiri, enggak lagi ke depan, enggak. Kalau sudah begitu, itulah yang namanya lurus. Itulah yang namanya ikhlas. Tapi kalau masih nganan, masih nyerong kiri, itu masih terpaut. Jadi yang ketiga itu adalah al-imsakul qalbi an ghaflatillah. Menahan hati untuk tidak terpaut kepada apa dan siapa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika tiga ini sudah terpakai, maka pastilah la'allakum tattaqun itu. Pasti jadi orang takwa. Tapi kalau hanya sekedar nggak makan, nggak minum gitu ya. Jangankan kelas dewasa, kelas TK jangan-jangan lebih hebat dari kita. Nah, ketika tiga ini bisa dikerjakan, la'allakum tattaqun, bukan mudah-mudahan jadi orang takwa. Sering-sering ada terjemahan mudah-mudahan jadi orang takwa. Jangan lagi lah terjemahkan la'allakum tattaqun dengan mudah-mudahan itu. Kalau la'allakum tattaqun itu diterjemahkan mudah-mudahan, ada satu indikasi seolah Allah itu tidak memiliki kepastian ketika dia diterjemahkan mudah-mudahan. La'allakum tattaqun terjemahan bukan mudah-mudahan, tetapi la'allakum tattaqun pasti kalian jadi orang takwa. Ketika memakai imsak itu tadi. Imsak yang pertama dikerjakan, imsak yang kedua dikerjakan, imsak yang ketiga dikerjakan. Kalau tiga itu dikerjakan, pastilah jadi orang yang bertakwa. Lalu Jadi, dengan demikian, puasa bukan hanya sekedar ritual keagamaan, tapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas spiritual dan moral seseorang. Takwa menjadi tujuan utama dari puasa, dan puasa menjadi sarana untuk